setelah selesai, inilah letak seremnya. Elisa Lamy ditolong dan seterusnya. Malamnya gue dan Jesslyn digodain, diganggu. Long story short, sampai atapnya Jesslyn tuh roboh. Menakutkannya itu adalah, kesatu gue digigit di sini. Jadi ketika gue lagi merem, traveling gitu, itu musuh kita ular. Dia bilang, itu energi sih kak. Tapi fungsinya buat apa kan? Tadi udah gue bilang kan, tembak tikus nggak ada efeknya. Iya. Ngerobohin gedung nggak bisa, ya kan? Nggak sesakti itu ya. Iya, nggak sesakti itu guys. Ternyata itu efek sekali ke makhluk halus. Halo semuanya, selamat datang di Kisah Mereka. Balik lagi sama gue Cleven. Gue Randy. Sebelum kita masuk ke videonya, kalau kalian mau jadi narasumber dan punya cerita horor, cek deskripsi kita ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan lagi nih narasumber dari YouTube Tree Anomaly, namanya Kak Willy. Yeah. Halo. Dikenalin dulu Kak. Yeah. Halo semua, bagi semua sobat Kisah Mereka. Nama gue Willy, gue dari channel Tree Anomaly. Di sini linknya. Yeah. Nanti kita kasih deskripsinya ya di bawah ya. Okay. Mungkin hari ini mau cerita apa nih Kak Willy? Udah mampir ke sini. Coba lo yang trigger gue deh pertanyaan-pertanyaan deh. Oke, gitu. Gue biasa kalau cerita kemana-mana. Kita mulai dari awal mula deh. Awal mula yang kakak sadar kakak punya anomali itulah. Gift gitu. Yes, gift. Oke, jadi gue itu mulai, sekarang gue umur berapa ya? Oh ya, pokoknya umur 30-an. 30 something lah ya. 30 something, about 33-35. Oh, masih 30 bawah ya. Sorry, itu ada Aileen di situ jadi. Anyway, 33-an lah, 35 gitu. Anggapnya 30s gitu. One day I was meditating. Meditation. Posisinya tidur. And then I felt kok ada yang kayak gini nih, bener-bener gini. Wush. Wush. Jadi rasanya kayak kalau kita olahraga, terus kayak kalau udah selesai olahraga jantungnya tik gitu kan. Kayak buset, tekanan darahnya tinggi banget. Nah, I was afraid, ini gue baru umur segini masa gue udah hipertensi sih. Logikanya gitu ya mikirnya. Iya, karena kan lagi tidur nggak ngapa-ngapain begini, kok ada wush, nggak enak banget gitu. And then I grab apa sih itu yang pengukur tekanan darah itu ya, apa namanya itu kan? Tensi. Ya, cek normal. 120, terus BPM, bukan BPM, beats jantungnya itu 70 gitu kan. Nothing's wrong. Terus hilang. Nah, gue meditasi lagi, ada lagi, lama-lama gue kuret, terus kayak lingkaran setan, nggak ada. Wah, ini something else nih, dicek berkali-kali nggak ada. And then I realize, loh, yang whoosh tadi itu ternyata bisa dikontrol. Dikontrolnya by mind. Jadi, gue pikir tadinya kalau narik nafas, apa ini yang dinamain chi ya gitu kan, kalau Chinese people menyebutnya chi atau prana gitu. Tadinya gue pikir itu chi atau prana ya kan. Ternyata gue coba teman-teman semuanya, wah tembak tikus lah bata yang nggak ada efeknya gitu. Berarti this is not chi, what the hell is this gitu kan. Sampai suatu ketika itu tuh nggak sesuai nafas. Jadi I thought ketika tarik mungkin dia kemana gitu kan, dirasain di badan kan. Enak begitu buang, nggak juga. Ketika I hold my breath, jadi kayak tahan, itu bisa masih dikontrol dan masih bisa jalan. Jadi bukan dari what nafas. is this? Bukan dari nafas. Itu totally kalau di gears mobil tuh kayak independen semuanya gitu loh. Bisa gerak sendiri ya? Iya, diberhentiin bisa sambil nafas, diberhentiin bisa sambil tahan nafas bisa, semuanya bisa. Efeknya kayak goosebump aja gitu, merinding aja gitu? Nggak ada efek apa-apa, cuma keselanjutnya kalau sehari-hari itu jadi distracting banget. Misalnya jalan-jalan sama temen, lagi ngobrol gitu kan. Gini biasa nih. Iya, terus gue bilang, Vance, apa Randy, lu ngerasa gempa bumi nggak sih gitu? Orang lain nggak ada yang ngerasa. Kalau gue taruh gelas di meja gitu, gue ngeliat nggak gempa, tapi I feel earthquake. Gue yang ini, aduh ini nggak enak banget. Kayak vertigo ya jadi. Exactly, gue pikir apa gue vertigo gitu ya, apa gue ya anyway. Ternyata setelah ngumpul sama Jesslyn dan Aileen, sampai gue nggak tahu itu apa. Yang jelas itu bisa dikontrol kayak gini nih. Like ini nggak bisa dilihat di kamera, tapi ini bisa mungkin bagi teman-teman sobat yang IndiHome, yang itu bisa ngelihat kayak misalnya nih, gue praktekin sekarang ya. Of course di kamera nggak akan kelihatan apa-apa, tapi kalau gue niat sebentar aja, itu ada semua di sini. Kelihatan harusnya. Rasanya tuh kayak nyel. Bisa cepet, bisa pelan, bisa cepet, bisa pelan. Bisa kayak nyel atau ngomong atau diem. Kayak frekuensi gitu ya? Exactly, I have no idea what is this gitu. Kalau teman-teman mungkin bingung kayak rasanya kayak gimana sih kita kalau berendam di kolam renang, terus diem aja.
gini, iya kayak ngikutin arus. Persis sama, hanya saja bedanya kalau di kolam renang kita nggak bisa kontrol air kan. Betul. Ini I can control it, jadi nggak kerasa goyang. Itu the first time. Nah, fungsinya buat apa? Barulah setelah ketemu Jesslyn dan Aileen, Jesslyn bisa melihat kan. Jesslyn bilang itu energi sih kak. Tapi fungsinya buat apa kan? Tadi udah gue bilang kan, nembak tikus nggak ada efeknya. Iya. Ngerobohin gedung nggak bisa, ya kan? Nggak sesakti itu ya? Iya, nggak sesakti itu guys. Nggak. Ternyata itu efek sekali ke makhluk halus. Oh, itu jadi kayak weapon atau? I don't know. Jadi ketika lagi di suatu ruangan, gue sama Jesslyn, Jess ini apa Jess? Terus Jesslyn bilang itu energi kak. Terus Jesslyn bilang, kak itu arwah-arwah pada bengong semua di kamar ini. Bengong kenapa? Itu apa dari tangan orang itu? Itu apa dari tangan orang itu? Oh, istilah gue baru tahu ternyata ini ngefek ke makhluk halus. Jadi kakak walaupun bisa ngontrol energi itu, tapi kakak nggak bisa lihat makhluk halus gitu? No. Oh. Tapi ketika misalnya mau konsentrasi, dia berfungsi sebagai sonar. Kayak radar gitu? Iya, jadi misalnya ada ruangan gitu ya, gua nge-scan gini, dia kayak umpan balik gitu loh, kayak scanning. Kayak mesin fotokopi sama, gimana ngomongnya ya? Iya, gitu. Ada umpan baliknya lah. Tapi itu sangat menguras energi. Itu mendingan serahin Jesslyn atau kamu yang lihat deh Jess. Karena emang itu specialty dia. Kalau gua enggak. Nah, begitu ditembakin ke makhluk halus, kalau nggak pakai niat, itu kayak peluru kosong. Tapi begitu ditembakin pakai niat, doa gitu dengan Tuhan, ada yang mengganggu, wah itu sakit banget bagi mereka. Di situ gue baru tahu. Oke. Dan getar. Jadi kalau misalnya memang ada makhluk halus yang mengganggu gitu, dan memang anomali kan selalu mengandalkan Tuhan, doa, terus nembak itu getar, nggak enak rasanya. Itu awal-awal. Awal-awal kayak gitu. Ya lama sekarang udah makin nggak berasa. Tapi ya udah bisa kontrol sekarang mungkin ya. Iya, sesuai situasi lah. Tapi itu bukan yang buat disalahgunain. Oke. Energi ini bisa buat mengatasi gangguan makhluk halus, bisa buat manggil makhluk halus. Jadi it's like functions-nya banyak banget. Sejauh ini gue juga masih mempelajari gift ini buat apa. Yang paling umum adalah untuk mengatasi gangguan makhluk halus. Mengobati belum bisa, tapi untuk supernatural makhluk halus ini fungsinya. Oke. Jadi termasuk untuk arwah, untuk jin, dan untuk iblis. Ya ini bisa kena semua itu. Jadi kalau bagi teman-teman yang udah mungkin tahu channel gue juga, ini yang energi inilah yang gue pakai untuk mengatasi itu semua. Boleh dites kak ke dia tembak? Nggak ada fungsinya. Kan orang bukan kan nggak tahu. Mana berasa? Pasti nggak ada. Tapi mungkin ntar kalau entah di kamera atau apa, nanti ntar kita coba aja ya off camera kita coba deh. Iya. Terus lu ngelapor ke. Kacau nih. Jadi pancing-pancing. Maaf. Jadi kalau misalkan ada orang itu diposes segala macam, baru kakak bisa kayak gitu, bisa keluarin dengan cara seperti itu. Kasus pertama anomali itu ART gua, namanya Novi. Dia kerasukan. Jadi bukan arwah, jiwanya Novi itu udah kegencet di jempol kaki. Karena gua bertiga, gua, Aileen dan Jesslyn. Itu pertama kali gua coba energi gua, dia sakit mual, perut muntah. Kayak mual gitu loh kayak. Nah, padahal Novi kan manusia hidup bernafas kan. Energi gue tuh nggak ada fungsinya buat orang hidup gitu loh. Tapi ketika ada presensi asing yang supernatural, bereaksi dia. Jadi kak mual kak, maksudnya kayak muntah mual jadi manusianya gitu. Jadi bereaksi. Iya. Tapi gue nggak terusin karena kalau gue terusin malah Novinya kesiksa juga. Oke. Akhirnya ya gue pegang jempolnya Novi terus doa baru keluar rohnya itu. Jadi gue tekan dari jempolnya Novi. Dengan nyalurin energi tuh. Iya. Akhirnya keluar. Tapi sambil doa juga. Nggak boleh mengandalkan kekuatan diri sendiri tuh nggak boleh. Harus tetap dari Tuhan ya. Yes, itu prinsip anomali. Oke. Gitu. Kalau balik lagi ke meditasi ya, berarti kakak udah sering meditasi gitu? Sudah bertahun-tahun kah atau gimana sampai ceritanya bisa dapat something gitu loh prosesnya? Bertahun-tahun sih enggak ya, cuma I love meditations. Meditation tuh kan ada banyak, ada yang mau buat yang Catholic style, yang Buddhism style, yang yogic style, banyak kan. I sort of pick yang paling sesuai buat gua. Nah, in this case yang paling enak tuh sebenarnya meditation yang lagi nggak nutup mata. Oh, jadi buka mata gini. Terus meditation seperti apa? Every single day we're breathing, bernafas gitu. Kita aware atas nafas kita. Setiap kali narik nafas itu we aware that we are a piece of life. Seperti itu ibaratnya. Nah, itu ketika kita begitu sambil nyetir, sambil makan, sambil doing something else, itu tuh udah meditative state.
for me. Oke. Dan pikiran tuh nggak kemana-mana. Doing work, ngobrol sama orang, ya nggak setiap kali bisa. Dibandingkan kalau tidur atau duduk begini, pikiran pasti kemana-mana. Cukup 1 menit aja, pasti udah imajinasi. Besok mau ayam geprek atau nasi rendang kayak gitu, pasti udah begitu. Jadi ya dibilang hobi enggak, tapi yes, I do love meditations, tapi nggak bertahun-tahun. Dan lebih sering yang justru dalam keadaan sadar seperti ini. Oke. Kalau yang harus kayak fokus, diem, merem kan diem biasa itu paling seperti itu kan. Paling mentok 20 menit non-stop tanpa terganggu pikirannya. Itu bukannya berarti 20 menit pikiran kosong, enggak, tapi 20 menit biasa udah capek, mesti break dulu. Meditasi itu capek loh. When you try to suppress your mind, itu bukannya seger, capek. Malah lemes. Gimana? Misalnya kita fokus ke nafas gitu ya, terus tiba-tiba ada pikiran kayak ayam goreng gitu. You're trying to suppress it kan? Itu butuh energi juga. Akhirnya setelah 20 menit bukannya I feel refreshed atau I feel relaxed, malah anjir capek juga ya gue ngelawan pikiran gue sendiri. Nggak bisa, kita nggak bisa ngelawan pikiran kita sendiri, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kayak gitu ya, jadi prosesnya seperti itu ya, bukan kayak orang yang benar-benar diam berhari-hari atau apa. Ada juga yang seperti itu ada, tapi itu I guess sudah sangat amat terlatih dan nggak setiap orang bisa melakukannya, not even me. Oke. Jadi dari kecil nggak pernah ada peka atau apa sensitif terhadap makhluk halus gitu-gitu, tiba-tiba someday pas meditate bisa begitu. Even ketika yang tadi gue bilang energi itu kan belum tahu makhluk halus atau apa. Jadi kan setelah berkumpul sama Aileen dan Jesslyn, barulah itu perlahan-lahan fungsinya untuk supernatural world, entity, astral entity gitu loh. Gue bahkan tidak tahu itu fungsinya buat apa. Nggak tahu. I only knew apa ini, vertigo bukan, hypertension bukan, tapi this is something gitu loh. Nah itu kayak begitu. Jadi kayak udah takdir lah ya, bisa ketemu Jesslyn juga, ketemu Aileen. Kalau enggak kan, kalau sendirian nggak bakal tahu kan itu apa. Iya kan? Iya. Bahkan gue nyoba nyembuhin, nggak ada efeknya. Malah bokap gue mual digituin, kayak berasa ada tekanan gitu. Tapi akhirnya gue stop. Itu belajar sendiri. Ya iya, takdir in a way, katakanlah begitu. Oke. Berarti kalau seeing things gitu bukan thingsnya kakak ya, berarti cuma bisa energi seperti itu ya untuk mengusir. Buat ngeliat-liat gitu berarti nggak bisa ya? Harus dulu difokusin enggak. Seperti itu ya? Dulu enggak, tapi semakin berjalannya waktu sama Aileen, sama Jesslyn kan, kita makin mengkontaminasi satu sama lain. Oh, jadi yang ini bisa ini bisa ini. Yes, Jesslyn tuh kan spesialisasinya melihat makhluk halus dan ngomong. Kalau gue nggak bisa, Aileen ngelihat kepribadian. Tapi sometimes ketika kita lagi berkumpul, itu kita mengkontaminasi satu sama lain. Kadang-kadang kayak Jess di situ ada arwah cowok ya gitu. Jadi peka. Jadi peka. Otomatis gitu ya. Begitu pula dengan Jesslyn, Kak, di sini energinya nggak enak banget. Kok ada yang di situ negatif banget, kayak bekas sisa orang lagi berniat membunuh atau apa. Itu energi sebenarnya. Okay. Nah ini gue nggak bisa jelasinnya, tapi kayak niat, I think itu semacam energi. Kadang gue pernah ke suatu tempat kayak, ini ada siapa yang abis pengen niat membunuh nih? Berasa loh. Ya nggak bisa dibuktiin ya, tapi nggak enak banget rasanya. Kayak gitu kira-kira. Ya itulah, kadang nggak bisa dilihat tapi bisa dirasain ya. Nah kalau gitu berarti kita ngomongin ke kasus deh, Kak. Kasus yang paling worst yang pernah kakak tanganin deh. Selama join Trianomaly atau something. Eli Salam. Ya, Eli Salam itu di video anomali yang terakhir. Worstnya adalah karena kita, kasus nyata atau kita astral projection nih? Bebas sih. Bebas. Tumben lu keselak. Energi apa? Lu nggak ada apa-apain. Energi lapar. Intinya gua, Jesslyn, Aileen, Adam Lucius, dia seorang indigo juga. Actually he's very powerful. Dan Bow, namanya Bow Cool TV. Itu kami berlima astral projection ke Hotel Cecil. Jadi badannya di sini tapi arwahnya ke sana. Yes. Berlima. Berempat. Berempat. Iya, kalau mungkin teman-teman nanya rasanya kayak gimana sih? Rasanya kayak setengah mimpi, tapi you feel like sadar. Jadi setengah sadar, setengah mimpi gitu ya? Iya, ya nggak mimpi, tapi kayak it's like setengah mimpi tapi setengah sadar. Kayak sejauh itu bisa sesingkat itu waktunya pergi ke sana? Maksudnya kan jauh itu? Kan? Tidak mengenal jarak. Astral projection tidak mengenal jarak. The only batasan astral projection adalah have you seen that place atau lu berani nggak ke sana? Oke. Jadi kalau bisa lihat dulu di Google ada gambaran seperti itu bisa ke sana. Jika diizinkan Tuhan dan memang ada orang yang bisa seperti Adam, bisa. Oke. Kayak anomali pernah mencoba menerawang ke dunia gelap, sekali aja udah nggak mau lagi gue. It's not nice. Kita balik ke Eli Salam deh. Ya, balik ke Eli Salam. Astral projection. Ke Hotel Cecil kan. Hotel Cecil itu adalah sebuah hotel yang
kasus pembunuhannya banyak sekali memang, dan di internet udah macam-macam. Kita tuh mau nolong arwah Eli Salam. Ada, nah dia di situ. Itu belum lama, tahun berapa ya Lina itu? Eli Salam meninggalnya 2013. 2013 meninggal. Tahun 2013. Singkat kata, harusnya nolongnya Eli Salam, tapi kita berhadapan dengan banyak banget iblis. Itu gara-gara ulah Adam itu. Adam versus itu. Iya, sorry Adam ya kalau lu nonton ini. Jadi gini, kita tuh berempat, ya kita berempat. Ini hotelnya setelah Astral, kita belum masuk hotel. Baru di depan nih. Bo ya kalau masuk, lu udah tahu itu sarang entitas jahat, astral jahat. Bo ya masuk pelan-pelan, nyelinap kayak gitu. Enggak, Adam accidentally jebret, goblok lu Dam gitu. Langsung dimasukin ke dalam. Iya, kita tuh masuk ke dalam, ya perang langsung kan. Nah, menakutkannya itu adalah kesatu gue digigit di sini. Jadi ketika gue lagi merem traveling itu musuh kita ular. Itu nggak tahu jin nggak tahu iblis sih. Kayaknya sih setengah jin, I'm not sure. Tapi kayaknya dari signature energinya itu masih jin. Kayaknya. Itu lagi merem gini gue berasa digigit sini energinya. Sakit men. Sakit. Walaupun gak ada darah tapi sakit. Sakit secara energi, gimana ngomongnya ya? Kayak lu mimpi deh. Kayak kita mimpi kan nggak nyata kan? Betul. Maksudnya bukan kenyataan, tapi sakitnya beneran nggak? Betul. Beneran kita ngerasain pas lagi mimpi. Exactly. Itu sama. Sakit gitu. Sakit. Nah, terus setelah selesai, inilah letak seremnya. Eli Salami ditolong dan seterusnya. Malamnya gue dan Jesslyn digodain, diganggu. Long story short, sampai atapnya Jesslyn tuh roboh. Nah, orang pasti atap rumah beneran nih. Atap rumah beneran. Ini udah dunia nyata, bukan dunia. Iya. Atap plafon ini, plafon. Roboh, beneran roboh. Itu karena itu. Ya mungkin kalau orang-orang berkata kayak itu karena rayap atau strukturnya. Memang ada rayap, ada. Tetapi plafonnya Jesslyn tuh roboh dalam waktu 3 kali dalam waktu kurang dari 6 jam. Jadi jam 1 pagi, jam 3 pagi, sisanya 3 kali dalam semalam. Agak aneh sih. Oke. Dan di tempat yang berbeda-beda semua. Lokasi robohnya? Iya, ya masih dalam satu itu tapi agak jauh-jauh gitu loh. Bukan di tempat yang sama ancur-ancur gitu ya? Enggak. Di sini. Gedebrak. Ada fotonya di Instagram gue itu, ada ya, itu. Nah, itu dari Jesslyn. Kalau dari gue lemari baju itu goyang. Terus gue sampai bingung. Di mata ya. Itu lemari nggak goyang loh. Tapi kok gue dengar lemari goyang? Gimana jelasinnya ya teman-teman? Inilah dunia supranatural. Jadi lu jelas banget tahu lemari itu goyang. Tapi lemarinya nggak goyang. Sampai gue ambil gelas, taruh di, itu kan cara ngecek gempa bumi kan. Taruh gelas isi air, taruh di meja, goyang nggak? Kalau goyang tuh artinya gempa bumi. Baru kabur gue. Diem. Tapi lemari gue goyang. Wah, ini udah nggak bener nih. Itu udah nggak bener itu. Itu paling parah sih. Long story short, kita doa hilang. Untungnya lemari gue nggak ada apa-apa, tapi atap Jesslyn sampai roboh. Itu paling serem sih. Itu paling serem. Karena itu ya. Kayak gitu. Bayangin kalau Jesslyn di tempat itu, robohnya. Iya. Jesslyn tidur di lantai 2, atap robohnya itu di lantai 1. Untung nggak ada orang malam-malam itu. Apa yang bikin kakak mau nyelamatin Eli Salam dari segala jenis kasus yang ada gitu? Kenapa bisa kepikir ke sana gitu? Request subscriber. Anomali kan bahas banyak arwah kan. Arwah korban pembunuhan, arwah misteri yang belum terungkap lah. Loren juga arwah sejarah, ya arwah terkenal gitu kan. Nah, ada beberapa yang memang mungkin mesti ditolong. Eli Salam tuh secara garis besar dia tuh kematiannya tidak terungkap. Bahkan polisi pun tidak tahu hingga sekarang, hingga saat ini. Nah, kita tuh pengen coba nanya gitu kan. Alhasil situasinya beyond expected. Kita terjun ke kerajaan astral negatif itu. Itu benar-benar kayak film. Ya ini bukan ngelebay, kayak film lah ibaratnya. Kayak si Eli Salamnya kita tarik terus kita dikejar, tutup pintu gerbang portal astralnya. Jadi emang hotel situ tuh portalnya di situ ya, emang tempatnya di situ. Portal tuh definisinya adalah sebuah pintu atau gate yang menyambungkan 2 titik. Nah, 2 titik ini bisa jadi titik dunia dan dunia, pintu itu kan, pintu, atau dunia manusia dengan dunia supranatural. Portal bisa di mana saja. Bagi Adam atau bagi indigo lain yang bisa bikin portal tuh bisa di mana aja. Tapi kalau nggak ditutup, wah itu PR itu. Jadi bisa siapa aja keluar dari situ ya? Nggak akan kelihatan di mata. Efeknya tapi ke orang biasa, tiba-tiba pikiran lu jadi banyak negatif. Yang tadinya lu orang baik, kenapa gue jadi berpikir banyak negatif? Atau jadi males, jadi lemes, gitu-gitu bisa juga? Bisa juga. All kind of possibilities, 1001 possibilities. Jadi kalau bagi Cleven atau Randy ngerasa ada perubahan yang tiba-tiba,
Menurut psikolog atau dunia medis ini adalah lu kurang makan atau stres itu bisa juga. Tetapi possibility bahwa itu gangguan supranatural bisa juga. Dan itu harus tidak boleh dianggap remeh. Konsultasikan ya sama yang bisa kayak gitu-gitu kan. Kadang ya mungkin kita sakit apa udah di medisin tapi nggak bisa sembuh. Nah itu yang harus kita cari bisa tahu juga lagi. Combinations. Pelik makanya. Segitu kompleksnya. Segitu kompleks, nggak bisa dipukul rata A atau B doang. Bisa AB, bisa AAB, bisa BBA, bisa. Jadi yang paling aman buat proteksi kita adalah doa ya. Exactly. Nggak ada lagi mau bisa itu. apapun tapi kalau nggak doa juga. Ya apapun iman dan kepercayaan kita, keyakinan kita tetap harus bergantung pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nggak ada cara lain. Mesti pause dulu nih. Ada azan. Kalau kita bahas tentang pengalaman supranatural pas kerja deh Kak. Ada nggak? Ada yang nyeremin, ada yang ibaratnya unik. Oke. Mau yang mana dulu nih? Satu ya, yang unik dulu deh. Apa? Oh, yang nyeremin dulu? Iya, yang jelek dulu deh. Oke, yang nyeremin itu pinjem 2 handphone deh, biar gampang jelasinnya. Oh iya, tadi udah ngomong ya, lupa gua. Handphone dong. Boy, di tas gua aja, Boy. Itu. Oh iya deh. Satu Ya. lagi? 3. Ya, termasuk handphone gua 2. Oke. Oke. Aku pegangin? Ya, pegangin ya. Ya. Oke. Jadi ini pengalaman yang serem dulu nih. Oke. Gue bedain pakai, nah ini mobil gue, anggapnya ini mobil gue ya. Jadi lo tahu tol dari arah Karawaci ke Jakarta kan? Iya, tahu. Apa sih bukan Tangerang, Jakarta. Jakarta Tangerang. Ya, gue nggak tahu di kilometer berapa. Itu gue waktu itu habis selesai nganterin Aileen pakai mobil ini nih. Sesuai konten nih. Enggak, habis selesai simply nganterin Aileen dari oke. urusan lain. Gue sama Jesslyn di mobil. Itu memang waktu itu kita habis komunikasi dengan Lucifer. Oke. Tapi kecelakaan ini nggak ada hubungannya dengan Lucifer Oke. ya. Jangan semua serba-serba langsung dihubungkan. Alright. Semua misterius aja. Iya, di tol itu kan ada 3 jalur. Ya kan, kalau agak miring ini yang paling cepat, jalur tengah, dan ini jalur kiri. Iya. Sering kan, gue di jalur tengah waktu itu. Pernah nggak kita semua ngalamin kayak kanannya macet, kirinya macet, Tengahnya lancar. tengahnya lancar Oke, gitu kan. pasti Nah, kita gue ke di tengah. sini kecepatan di tol tuh kan nggak bisa pelan-pelan amat, Iya, minimal 80, 40 nyampe lah ya. Hmm. Nah, pas gue lagi jalan begini lancar nih, gue dapet jalur tengahnya yang lancar. Ini sama yang kiri macet. Dia berarti diem nih ya. Tahu-tahu di sini ada mobil mungkin ngelihat tengah, biasalah pengen Mau masuk. mau begini kan. Gue tuh sebenarnya udah nggak sempat ngerem. Oke. Definitely nggak sempat ngerem. Dan di sini, ini kejadiannya gini nih, gue nggak bisa buang setir ke kiri karena ada truk. Oke, dia standby di sini. Waduh, dan gue inget banget sama Jesslyn, itu gue hanya buang setirnya cuma gitu doang. Buang Bukan dikit. yang begini ya, Iya. dikit banget, jadi cuma kayak gini doang nih. Karena udah pasti nabrak truknya. Kenceng banget, tato lah. Kayak gue ngeliat ke spion, ngeliat spion atas ya, bukan spion kiri kanan. Itu mobilnya udah di sini, gue ngeliat dari spion ini, mobilnya udah di sini. Kayak ngeblink. Kayak gue bilang sama Jesslyn, teleport gitu. kita baru ngelewatin mobil, secara kita bagian nyetir udah tahu itu pasti nabrak karena Iya, udah nggak dapet. Kita udah nggak teriak. Nah itu teman-teman, yang namanya kecelakaan nggak mungkin klakson karena terjadi sebelum klakson. Oh iya betul. Make sense nggak? Make sense nggak? Betul. Nggak ada kecelakaan yang dulu baru keluar, nggak ada. Itu cuma di sinetron kayaknya. Itu hanya di sinetron. Nah jadi gue nggak sempet klakson, nggak sempet apa, tahu wuff gitu. Terus di sini udah ada mobilnya. Kita lari 50 km mah ada kali. Iya. 40 lah. Iya. 40 sih ya cukup buat penyok juga. Iya betul. Hilang. Kaget gua. Wah, itu kenapa, Jess? Terus nggak lama kemudian begitu exit di sebelah Taman Anggrek tuh, baru kita sadar itu angels. Terus gue sama Jesslyn kontak kan, bilang terima kasih gitu. Itu beneran angels yang nolong. Diselamatin angels. Yes. Ya bagi orang yang mungkin biasa aja, terima kasihnya pada Tuhan, ya nggak salah juga. Tapi karena gue dan Jesslyn kan udah paham. Ya anomali gitu kan, jadi berasa itu angels. Itu yang serem, tapi ditolong. Tapi itu nggak serem sih ya, tapi diselamatin ya jadinya. Ya kalau nabrak serem sih. Iya benar juga. Kalau nabrak, gue nggak di sini sekarang. Gimana cara taunya? Communicate atau? Setelah udah tenang, Ya, udah lewat TA, terus selesai nih, citralen keluar. gitu, terus baru sadar. Kita nge-trace ulang. Cara anomali kerja tuh nge-trace ulang kalau ada kejadian dari residu energi. Jadi apapun yang terjadi in this world itu tuh kayak ada reaksi energinya. Gue nggak tahu jelasinnya. Okay. Everything happens tuh punya konsekuensi energi. Nah dari situ kita ngeranat kayak ngurutin kabel listrik gitu loh. Oke. Oh tadi angels itu. Gitu. Bisa kayak gitu ya. Yep.
Dan kita say terima kasih. Beneran bilang terima kasih. Iya. Jadi dia nggak mau di notice. Angela itu kayak nutup energi, kayak nggak mau dicari ya, nggak mau disadari. Nggak mau dia. Yang penting dia nolong aja udah. Yang penting dia nolong. Itu yang menyeramkan ya. Itu yang menyeramkan. Kalau satu lagi yang unik. Di kantor. Oke. Gue seorang dosen anyway. Iya. Suatu hari lagi boring gitu, tapi kelas udah kelar ya, jangan ditiru teman-teman yang lain. Terus sama mahasiswa, gue sebut aja namanya Dolph dan Julian. Ada banyak nama Dolph dan Julian kan. Kita di sebuah kelas gitu, santai. Mereka juga tertarik supernatural. Kita ngobrolin latihan gitu kan. Terus latihan hipnosis. Gantian, Dolph jadi hipnoterapisnya, gue jadi pasien, gue jadi hipnoterapisnya, Dolph jadi pasien. Saling mengkelincikan percobaan satu sama lain gitu. For fun aja kan? For fun aja. Okay. Nah giliran gue yang jadi kelinci percobaan, si Dolph nanya-nanya kan, apa yang kamu lihat? Ini hypnotis style, jadi terus apa yang kamu rasa? Biasalah dunia hipnotis ada cara mainnya sendiri. Nah terus tiba-tiba gue ngerasa, Dolph stop deh Dolph. Kok gue bilangnya, waktu itu kan jadi dosen bilangnya saya kan. Dolph stop, kok saya ngerasa enek ya? Enek gue yang kayak mual gitu kan. Abis itu ini gue ngerasanya kayak badan gue jadi sekecil lidi men. Oh, jadi berasa kecil. Ini aneh banget, tapi badan gue jadi sekecil lidi, sapu lidi, like satu batang lidi. Iya. Padahal nggak mungkin kan, gimana caranya badan kita segede lidi. Tapi you feel like badan lu sekecil lidi. Terus gue sempat panik. Gue buka mata, Dolph stop gitu. Gue megang tangan gue tuh, kita megang tangan segede apa nih? Ini ya tangan gue segede gini kan. Rasanya gue kayak megang lidi, aneh banget. Gue sampai pikir gue mau mati apa. Tapi nggak gitu, gue pikir hanya lidi, tahu-tahu jadi besar, terus jadi kecil, jadi besar, jadi kesannya kayak berpuls, berdenyut. Kembang Iya, kempis kembang gitu. kempis. Ini ada apa yang terjadi sama gue kan? Nah, terus gue pikir apa gue mau mati atau apa gue diganggu gitu kan? Nah, terus gue megang dompet, anggapnya ini dompet ya. Dompet kan kecil, tapi rasanya kayak gue megang masanya meja, masa tuh mes. Iya. Berat. Gue megang dompet rasanya. Ibaratnya nih, kalau itu dompet gue lempar ke tembok tuh jebol tembok. Ibaratnya kayak gitu. Berasanya seperti itu. Sayangnya gue nggak mencobanya dan gue menyesal teman-teman semuanya. Okay. Nah anyway, itu kepalan tangan gue serasa sebesar meja, aneh banget. Terus tiba-tiba jadi kecil lidi lagi, gue sampai tiduran saking pusingnya. Padahal cuma ditanyain pertanyaan begitu-gitu aja kan, nggak do something gitu-gitu. Nah itu uniknya ternyata setelah ditanya ke HB dan lain-lain, tanya sama saudara-saudara astral kita, itu memang kemampuanmu katanya, kemampuan gua katanya. Cuma tidak disarankan untuk melatih yang itu karena itu destruktif katanya. Dan sampai sekarang gua di-block, nggak bisa punya akses ke situ lagi. Itu sebenarnya kejadiannya nggak sekali. Dari kecil pun gua ngerasa gitu. Kalau dulu gua punya asma. Dari kecil kalau gua asma, gua sering ngerasa ketika lagi sesak nafas gitu di kasur, gua seperti di sebuah dimensi yang berdenyut, besar kecil. Tapi itu bisa dikontrol besar kecilnya, seakan-akan itu adalah genggaman gue. Jadi gue genggam gini, kadang jadi gede, jadi kecil, jadi gede, aneh banget, aneh. Tapi itu unik sih. Dan kadang ketika lagi menangani kasus demons itu keluar, kadang. Jadi saat dibutuhkan dia bisa dipakai. Iya, tetapi ini hanya satu-satunya yang gue nggak bisa kontrol. Nggak tahu, mungkin tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Atau mungkin belum, kita nggak tahu. Atau belum saatnya, gue nggak tahu. Tapi udah ada itu. Udah ada bakatnya ya, udah ada benihnya ya. Bisa gitu. kayak gitu ya. Itu dari bokap keturunan katanya. Bokap cerita waktu dia kuliah dulu di ITB, dia tiba-tiba ngeliat orang bisa kayak sekecil korek api. Padahal bukan orangnya jadi sekecil korek api, bukan. Dia liatnya aja. Dia ngeliatnya kok orang jadi sekecil korek api yang kalau dipruk gitu tuh, ya disaster lah gitu. Ternyata nurun ke gua. Oke, gitu. Kalau dari tadi kita udah bahas tentang pengalaman nih. Ya. Kalau kesah deh, jadi orang seperti kakak dan yang lain yang punya sesuatu yang berbeda lah. Kita anggap aja gift ya. 90% dari keluarga dulu ya. Semua pasti mengatakan kita halu dan nggak didukung. Pendukung orang-orang seperti kami itu sebagian besar dari orang yang nggak dikenal. Strangers, netizen, dan berbagai orang yang bukan keluarga sendiri bahkan. Kita nggak pernah dipercaya. Ketika kita mau coba nolong keluarga, ini jujur aja ya, lu siapa? Lu bukan pendeta, lu bukan pastor, lu bukan. Ya itu udah ribuan kali gue denger. Gitu loh. Sedangkan kalau udah pastor dan pendeta, mereka lebih percaya. Jadi padahal kan pastor dan pendeta bukan keluarga mereka gitu loh. Darah daging aja bukan kan. Lah gue sepupu, kadang ya
paman itu kan masih ada hubungan masih ada darah. Itu keluarga. Lalu apa tadi pertanyaannya? Kalau kesahnya? Kesahnya dari klien. Oke. Klien itu yang seperti gue bilang, nggak tahu di menit keberapa tadi. Kadang bisa medis, bisa supranatural. Tetapi sometimes klien itu kan bawaannya maunya instan. Jadi cepet. Ketika ada gangguan, mereka cenderung either menuduh medis aja atau menuduh supranatural aja. Padahal nggak seperti itu. Ada medis dan ada supranatural. Dan kadang bisa mix juga ya? Mix. Sedangkan kalau kita udah tanganin supranaturalnya, terus kliennya masih merasa nggak enak, tapi enakan dikit tapi nggak enak. Ya kita disalahin gitu. Kalian kerjanya mungkin nggak benar. Padahal kita bilang, lu udah cek darah belum? Lah kolesterol lu 400 kok gitu. Misalnya kayak gitu ya, misalnya. Tapi ya itu kalau kesahnya. Ada dari keluarga, ada dari klien. Sisanya ya dari sebenarnya para orang-orang yang sangat fanatik terhadap iman dan kepercayaan. Jadi kalau anomali atau mungkin orang indigo lain ngomong terhadap siapapun, orang yang mempunyai fanatisme terhadap iman dan kepercayaan tertentu pasang kuda-kuda duluan. Udah diblok dulu ya? Udah diblok dan akibatnya kita nggak bisa ngobrol secara enak. Oke. Gitu loh. Tapi padahal mungkin deep down mereka juga mau tahu. Iya. Penasaran. Misalnya nih konteks yang paling nyata, arwah. Kalau di kepercayaan Katolik dan Kristen arwah itu nggak ada. Karena arwah diyakini setelah meninggal pasti naik, either diterima Tuhan atau di tempat yang nggak enak lah, anggap aja begitu ya. Atas atau bawah lah. Iya, kira-kira begitu. Tetapi bagi indigo dan bagi anomali nggak seperti itu. Mereka berkeliaran. Sedangkan kalau kita confirm kayak paman situ waktu masih hidup sering pakai jeans warna biru, ikat pinggangnya dibuka, terus bajunya digulungnya segini, topinya ini, dan sering atau ngerokok gitu, mereka kaget. Habitnya disebutin semua ya? Ya, terus mereka bilang itu jin menyamar, setan menyamar. Oh gila, gue udah ratusan kali denger itu. Padahal ya gue nggak tertarik untuk debat, buat apa? Iya. Ya itu tapi akibatnya apa? Kalau misalnya si paman yang sudah meninggal itu harus menyampaikan message terakhir baru dia naik ke Tuhan gitu. Tapi keluarganya menolak, hilang sudah kesempatan untuk menolong ex manusia tersebut karena dianggap setan, dianggap jin. Karena nggak dipercaya itu. Padahal itu adalah jiwa. Jadi bagaimana perasaan kita nanti ketika kita sudah tua? Hanya dalam 24 jam yang lalu kita merupakan pamannya, ayahnya, ataupun anaknya, sanak keluarganya. Dan hanya dalam 24 jam kita meninggal lalu kita dianggap setan, iblis, jin, dan makhluk-makhluk jelek lainnya. Karena kita dipercaya kita sudah tidak di sini. Banyak sekali arwah-arwah yang menangis ketika anomali datang. Mereka menangis karena mereka sudah tidak lagi dianggap sebagai jiwa. Karena yang pada nggak percaya itu ya. Yes. Dan kita semua akan mati suatu hari kan. Ya, I mean I was hoping I'm wrong, tapi jika ya ternyata we were right, gimana perasaan kita coba? Ya, itu dibalik lagi ke mereka ya, mau percaya atau nggak seperti itu. Yep. Paling ya buat terakhir Kak, mau ada pesan-pesan apa nih buat penonton kita? Masalah spiritual atau mungkin masalah yang seperti Kakak gitu. Oke, ya jadi bagi teman-teman semuanya, alangkah baiknya kita hidup di masyarakat yang sangat bineka tunggal ika ini. Sangat kompleks. Mengambil kata keyakinan dan kepercayaan. Karena ketika sesuatu keyakinan dan kepercayaan dijadikan kebenaran, disitulah terjadi keonaran. Itu pesan dari saya sendiri pribadi. Jadi jika teman-teman melihat para indigo atau orang-orang seperti kami, terimalah mereka, jangan dimusuhin, karena orang-orang seperti itu adalah manusia juga. Bahkan kita juga saling tolong-menolong, kita makan nasi yang sama, bernafas oksigen yang sama. Hanya saja kami bekerja dengan cara kami yang mungkin aneh, unik, tetapi adalah untuk kepentingan kita semua juga. Tidak pernah untuk kepentingan yang destruktif. Sip, terima kasih banyak Kak Willy mau kesini, udah mau cerita. Sama-sama. Mungkin nanti kapan-kapan kalau ada kisah-kisah lagi kita cerita kesini ya. Oke, sip. Oke, makasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa ditunggu episode selanjutnya. Terus juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih semuanya. Dadah. Sebenarnya bukan peristiwa sih, tapi lama-lama aku jadi makin tahu karakter
setiap orang yang ada di satu kelas, guru-guru dan lain sebagainya. Itu belum terlalu detail sih sebenarnya, nggak sedetail sekarang. Cuman aku tahu dia tuh baik atau enggak, bandel atau enggak.